semua saudaraku dimanapun berada. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya di channel Ada Floris. Saudaraku dimanapun berada, hari ini kesempatan saya ingin berbagi, kita sharing, kita belajar bersama-sama. Ini ada beberapa request dari para pecinta anggrek, penyimak video channel Ada Floris, dan beberapa sahabat, juga saudara-saudara yang nun jauh di sana, ingin saya meliput pot-pot yang terbuat dari limbah, khususnya sabut kelapa atau tepes kalau orang Jawa bilang tepes. Nah, seperti itu. Mari kita ikuti saudaraku dari awal hingga akhir. Ini adalah beberapa plant bunga anggrek saya yang saya tanam di sabut kelapa atau tepes, yang hidupnya saya gantung. Nah, untuk kepentingan video hari ini sengaja saya turunkan, selain untuk keamanan anggreknya itu sendiri karena sudah sangat berat, takutnya juga jatuh malah hancur nantinya, juga untuk mempermudah saya meliput satu persatu. Yang pertama, ini saya berikan beberapa contoh saja, tidak saya turunkan semua, karena pada dasarnya sama. Apa yang saya pakai, apa yang saya lakukan sesuai dengan pengalaman saya selama beberapa tahun ini merawat tanaman-tanaman hias saya. Yang pertama di sini adalah anggrek yang saya tanam dari seedling. Nah, seandainya saudaraku bertanya, berapa tahun itu menunggunya? Jelas lama sekali. Tetapi pada saat kita merawatnya dengan benar dan baik, penuh kasih sayang, insya Allah anggrek-anggrek itu kadang di luar ekspektasi kita, yang harusnya kita menunggunya lebih lama, kok ya secepat itu gitu, subur sekali seperti itu. Dia akan mencoba untuk cepat berbakti pada saat kita betul-betul merawatnya dengan baik dan benar. Ini adalah seedling yang saya miliki dan sekarang sudah tumbuh seperti ini. Masya Allah, benar-benar luar biasa ini pertumbuhannya. Seperti ini. Ini potnya yang saya gunakan adalah sabut kelapa, dan di dalamnya pada saat masih seedling itu saya berikan sedikit akar kadaka sedikit saja supaya untuk menjaga kelembapan. Nah, 6 bulan sekali saya berikan pupuk Giano. Pupuk Giano ini pupuk organik ya. Ini bahan dasarnya adalah dari kotoran kelelawar kalau tidak salah. Kebetulan dari beberapa plant seedling yang saya beli, ada beberapa yang no ID, sama sekali tidak ada namanya, no ID, tetapi tetap saya rawat. Karena itu kalau tidak salah, seingat saya itu saya membeli 20 plant awal saya memiliki itu. Beberapa tahun yang lalu, sudah lama sekali. Itu beberapa plant dan saya diberikan beberapa bonus, tapi no ID. Yang lainnya ada ID-nya, yang bonusnya no ID. Nah, termasuk yang ini. Nah, seperti ini. Dan sekarang alhamdulillah sudah mengeluarkan spike, kenop, dan calon bunganya. Masya Allah, seperti ini saudaraku. Nih, nah ini kalau tanda plant kita subur, dia berbunga, tapi juga mengeluarkan tunas baru. Nah nih, ini tanda nutrisinya cukup dan dia sehat juga subur. Seperti itu. Nih, seperti ini. Nah, untuk plant kedua, ini seperti ini. Nah, ini kebetulan juga bonus dari saya beli dari 20 ID yang seedling tersebut, dan beberapa memang no ID, termasuk yang ini juga. Ini beda lagi nih sepertinya. Ini lebar-lebar daunnya. Nih, beda dengan yang tadi, agak runcing-runcing seperti ini. Yang ini agak bulat-bulat seperti ini. Ini. Nah, nih. Ini sama, ini juga sabut kelapa. Dan ini saya sedikit berikan
akar kadaka sedikit saja untuk menjaga kelembapan pada saat masih seedling. Itu juga saya berikan pupuk Giano, bisa dilihat. Nah, seperti inilah dari bawah ke atas pertumbuhannya luar biasa, Masya Allah, sehat dan subur. Dan sekarang untuk pertama kalinya sudah mengeluarkan spike. Nah, ini untuk pertama kali berbunga. Nah, nanti pada saat sudah keluar bunganya baru kita bisa tahu nih kira-kira apa bunga ini, ID-nya. Seperti itu. Sehat dan subur ya saudaraku, seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk yang berikutnya, ini Cattleya. Anggrek Cattleya ini juga bisa tumbuh subur ini di media tanam sabut kelapa atau tepes ini. Nah, ini dan sudah mengeluarkan lagi tunas baru lagi, Masya Allah nih, Masya Allah nih, mudah-mudahan sehat terus. Biasanya tunas barunya akan mengeluarkan beserta kenop. Nah, mudah-mudahan lah kenopnya nanti jadi bisa berbunga cantik itu. Dan ini ingin saya sampaikan, ini tepes atau sabut kelapa ini adalah pemberian orang baik yang memiliki kebun kelapa di jauh di sana, dan saya dikirim secara cuma-cuma. Beliau karena tahu saya suka anggrek, beberapa tahun yang lalu saya dikirim kira-kira 1 karung penuh tepes atau sabut kelapa ini. Terima kasih ya saudaraku yang jauh di sana, mudah-mudahan sehat selalu beserta keluarga. Ini saya buat sendiri nih saudaraku. Nah, mari kita lihat bahan dasar dari pot ini seperti apa. Nah, ini bahan dasarnya seperti ini. Sebenarnya saya sudah pernah menyampaikan bagaimana cara mengolah limbah-limbah ini atau media tanam sabut kelapa ini di video-video saya sebelumnya. Khusus untuk media tanam, monggo disimak kembali atau dilihat atau dibuka di channel Ada Florist video tentang media tanam bagi pemula. Nah, itu saya pernah sampaikan. Nah, ini potongan yang seperti ini bisa kita rangkai, bisa dengan kawat, bisa dengan berbentuk setengah lingkaran seperti ini. Ada juga yang seperti ini, tetapi dibentuk ke atas, bentuknya berdiri, bisa juga seperti ini. Atau kalau kita sudah mendapatkan yang sudah masih utuh, itu bisa dibentuk lagi model yang lainnya lagi. Itu kenapa saya memilih saya buat setengah lingkaran seperti ini, karena saya berharap sirkulasi udara itu akan lebih banyak masuk. Nah, kalau setengah lingkaran, tetapi kalau berdiri ya bisa, sebenarnya bisa, cuman saya khawatir akar-akar anggreknya itu kurang terkena sirkulasi udaranya secara bebas seperti itu. Jadi saya bikin setengah lingkaran seperti ini, saya rangkai dengan kawat supaya berbentuk mangkok atau pot, nah, yang terbuat dari sabut kelapa. Nah, setelah itu saya gantung dengan kawat seperti itu. Sebenarnya mudah ya saudaraku, tergantung kita, kreativitas kita, ide-ide kita, bagaimana supaya sabut kelapa ini bisa kita buat sebagai media tanam. Karena media tanam anggrek itu sebenarnya tidak rumit, banyak sekali bisa kita ambil, baik itu dari limbah, bisa juga botol-botol gelas mineral, atau mungkin kaleng-kaleng cat yang sudah kita bersihkan, bisa sekali, semuanya bisa dipakai, tergantung kita menambahkan supaya media tanam itu tetap poros bagaimana, seperti itu. Bisa dipelajari di video-video sebelumnya, monggo dibuka atau disimak kembali. Tuh. Tetapi di sini saudaraku, saya garis bawahi sabut kelapa ini tidak bisa saya langsung pakai seperti itu. Biasanya tidak pernah saya gunakan langsung tuh seperti itu, tidak pernah. Jadi sabut kelapa yang masih seperti ini saya rendam terlebih dahulu saudaraku. Saya rendam dulu sampai keluar zat taninnya. Zat tanin itu adalah zat yang terkandung di dalam sabut kelapa ini. Biasanya berwarna merah saudaraku. Saya biasa rendam beberapa hari supaya nanti keluar zat taninnya. Saya buang, terus saya rendam kembali sampai sudah tidak pekat sekali warna merahnya. Baru kita jemur.
Nah, yang kedua yang saya garis bawahi di sini, kalau kita mendapatkan sabut kelapa, lebih baik kita ambil yang betul-betul kering dari pohonnya. Kelapa yang kering, sabut kelapa, supaya apa? Tidak mudah lapuk. Nah, terbukti dengan milik saya ini, kalau memang kering betul, dia tidak akan mudah lapuk. Dia akan tetap bagus. Tetapi pada saat kita mendapatkan sabut kelapa ini, keringnya itu bukan kering tua di pohon, nah itu kemungkinan cepat lapuknya akan lebih cepat. Memang cepat atau lambat pasti akan lapuk, tetapi kalau pada saat kita memilih bahan yang bagus akan lebih lama lapuknya, seperti itu. Mari kita lihat plant yang satu lagi yang juga saya tanam di pot sabut kelapa atau tepes. Nah nih, nah kalau bagi saudaraku pecinta anggrek yang sudah lama menggeluti anggrek atau senior, pasti media tanam sepet atau tepes sudah hal yang biasa. Bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara penyiramannya. Tapi bagi para pemula, saudaraku pecinta anggrek yang masih pemula, mungkin bertanya-tanya, bisakah subur, bisakah sehat pada saat ditanam di tepes atau di sabut kelapa. Ini contohnya saudaraku plant yang saya tanam beberapa tahun. Nah, Masya Allah, sudah berbakti dan berbakti lagi. Bunganya coba kita lihat, kemeruyuk sekali. Indah sekali ya saudaraku, Masya Allah. Seperti ini cantiknya bunganya, sudah mekar sempurna. Itu tinggal berapa? Dari 3 spek tinggal 2 kenop yang belum mekar, atau 3, itu 3 kenop yang belum mekar. Selebihnya sudah mekar sempurna, Masya Allah. Ini wangi lembut, wangi feminim seperti ini, kemeruyuk sekali. Ini membuktikan bahwasanya pot sabut kelapa ini bisa subur, bisa sehat. Penyiramannya pada saat sudah kering, medianya kita pegang juga sudah kering, sudah kita siram. Pada saat masih terpapar hujan, pulsan floren, ya biar saja, tidak perlu kita siram, seperti itu. Untuk pemupukannya sendiri saya hanya menggunakan pupuk organik. Selain saya siram dengan cucian beras, saya campur bawang merah, bawang putih, kulitnya juga kadang saya beri kulit pisang yang sudah dikeringkan. Serbuknya sedikit-sedikit saya berikan rata di semua media tanam yang saya tanam, seperti itu. Saya juga beri pupuk Giano satu persatu di potnya, seperti itu. Tidak menggunakan cara yang macam-macam. Ya alhamdulillah, anggrek-anggrek ini juga tetap sehat dan subur dan berbakti dengan ditanam di gantung full sun full rain. Alhamdulillah. Seperti itu ya saudaraku, semangat ya. Mudah-mudahan tanaman saudaraku juga sehat dan subur semuanya, juga terus menerus berbakti. Ini kalau kita rangkai sudah berbentuk mangkok seperti ini atau berbentuk pot. Bisa juga ditambah satu lagi atau dibentuk apa boleh, atau mungkin diukir-ukir gitu juga ada yang seperti itu, dibentuk seperti labu, buah labu boleh, seperti itu juga bisa. Banyak macam yang bisa kita inovasi atau kreasikan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Itu terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Jika dirasa bermanfaat, monggo di share. Terima kasih atas subscribe-nya. Yang belum subscribe, monggo subscribe, like dan komen dengan senang hati. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi semua saudaraku pencinta tanaman hias, terutama anggrek, dan bisa menjadi tambahan ilmu. Kita berbagi di sini, belajar bersama. Seperti ini, mohon maaf jika saya menyampaikannya ada kekurangan atau ketidaksempurnaannya. Terima kasih. Salam satu hobi. Assalamualaikum.